Jumpa lagi dengan Rosidawati MPD. Mari kita persiapkan, masih ada waktu lagi untuk ujian sekolah matematika peminatan. Kita mulai dengan apa yang akan Ibu bagikan untuk video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Masih bersama dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran untuk matematika peminatan, khususnya untuk persiapan ujian sekolah, di mana ujian sekolah terdiri dari materi kelas 10, 11, dan 12. Saya bacakan soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x tambah 5 cos x min 2 sama dengan 0, di mana interval yang dari 0, X yang diminta 0 sampai 2V. Ini harusnya ada sama dengan. Coba kita perhatikan sudutnya cos 2X di depan cos 2X dengan di depan cos sudutnya X. Tidak sama, berbeda 2 kali. Artinya sudutnya rangkap 2 kalinya. Gunakan rumus sudut rangkap yang sudah dibuktikan. Ini ada 3 rumus. Ibu bacakan. Cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ya. Kalau kamu bingung dari mana, buktinya ada di video sebelumnya, di link yang di atas atau di link yang ada di description. Tentulah cos 2x kita ubah ke rumus yang mengandung cos yang kedua, 2 cos kuadrat x min 1 plus 5 cos x min 2 sama dengan 0. Tujuannya supaya sama dalam bentuk cos x. Jadi yang sama, faktor yang sama cos x kita misalkan y. Ini 5y. Yang ini 2y kuadrat. 1 min 2 min 3 sama dengan 0. Kemudian bentuk persamaan kuadrat, faktorkan. Perkaliannya harus min 3. Bisa 3 min 1 min 3 dengan 1, tinggal tempatkan supaya benar. Nah, penempatannya di sini plus 3 min 1 supaya 3 kali 2y 6y min 1 kali y min y 6y min y dijumlahkan 5y min 1 kali 3 jelas min 3, 2y kali y jelas 2y kuadrat. Jadi nilai y-nya setengah, nilai y-nya min 3, y itu adalah cos x. Cos x-nya harus setengah, cos x-nya harus min 3, cos x harus setengah, cos-nya positif, berarti kuadran 1 dan 4. Ya, cos 60, kuadran 4, 360 kurang 60, 300. Atau boleh min, di kuadran 1 60, kuadran 4 min 60. Bagus. Sedangkan cos x yang min 3, jelas tidak mungkin ada nilai cos yang menghasilkan min 3 karena minimal min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 60 derajat dan 300 derajat. Coba ubah ke radian. 60 derajat sepertiga V radian.
180 bagi 3, 60 ya. Sepertiga V radian. 300 derajat ya kali 5 saja. 5/3 V radian kali 5. Nah, mudah ya. Untuk soal-soal persamaan trigonometri yang mengandung sudut rangkap dapat kamu pelajari lebih lagi jika ingin lebih mendalam. Di video sebelumnya boleh lihat linknya di atas atau di description. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sekarang ke soal berikutnya, ke soal pertidaksamaan logaritma yang kadang-kadang kamu melupakan syarat dari pertidaksamaan logaritma tersebut yang menyebabkan jawabannya menjadi salah. Ibu bacakan soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan setengah logaritma x² min 8 kurang dari 0. Biasanya kamu selesaikan langsung setengah logaritma x² min 8 kurang dari 0, kamu ubah setengah logaritma setengah pangkat 0 atau setengah logaritma 1, lalu kamu selesaikan, selesai. Lalu kamu jawab dan optionnya ada. Padahal salah. Jadi jangan lupa kalau untuk logaritma harus ada syarat-syarat. Nah, di sini kita lihat yang mengandung variabel. Ini namanya numerus x² min 8. Syaratnya x² min 8 harus lebih dari 0 atau harus positif. Jadi tidak ada atau tidak didefinisikan setengah logaritma min 1/4. Jadi bilangan setengah dipangkatkan berapapun tidak pernah hasilnya negatif gitu ya. Jadi maksudnya x² min 8 harus positif. Nah, x² min 8 faktorkan x plus akar 8 kali x min akar 8. Kamu mungkin belum mengerti di sini. X kali x kuadrat akar 8 kali min akar 8, 8. Akar 8 kali min akar 8, min 8. Yang lainnya plus akar 8x min akar 8x habis. Ini sifat istimewa, langsung saja. X kuadrat min 8 tuh plus akar 8 kali min akar 8. Jadi ini pembuat 0. Pembuat nolnya x-nya min akar 8 atau x-nya akar 8. Artinya min akar 8 tambah akar 8 0, 0 kali bilangan berapapun hasilnya 0. Ini namanya pembuat 0. Pembuat 0. Lalu yang diminta yang lebih dari 0. Lebih dari 0 sama seperti tadi yang positif lebih dari 0. Pastilah jawabannya seperti tadi soal yang awal menggunakan garis bilangan. Dalam trigonometri hasilnya x kurang dari min 2 akar 2 atau x lebih dari 2 akar 2. Ya, supaya kamu nggak bingung mungkin dari mana, boleh dilihat garis bilangannya. Nah, kalau kamu lihat nanti di dalam garis bilangan seperti ini. Pembuat nolnya min 2 akar 2 atau min akar 8 di sini. Pembuat nolnya satu lagi plus akar 8 2 akar 2 sini. Nah, ini pembuat 0. Artinya kalau disubstitusi hasilnya sama dengan 0. Yang ditanyakan yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0 ambil titik di sebelah kanan 2 akar 2. Misalkan 4 plus 2 akar 2, 4 min 2 akar 2. Positif kali positif pasti positif. Positif, ini semuanya positif. Negatif, positif. Artinya yang ditanya yang positif tentulah x-nya banyak
terhingga X kurang dari min 2 akar 2 atau X lebih dari 2 akar 2. Bukan ini jawabannya, optionnya pun ada nih. Nah, bukan, ini baru syarat logaritma. Nah, lalu kita selesaikan. Syarat logaritma sudah kita selesaikan. Sekarang yang berikutnya, kembali ke soal, setengah logaritma X kuadrat min 8 harus negatif 0, kurang dari 0 negatif 0, kita ubah ke setengah logaritma 1. Ya, setengah logaritma 1. 1 itu kan setengah pangkat 0. Setengah logaritma 1 adalah 0. Jadi setengah logaritma berarti numerusnya. Nah, di sini hati-hati. Untuk yang bilangan basisnya pecahan, tandanya berubah. Ya. X kuadrat min 8 harus lebih dari 1, bukan kurang. Sekali lagi, jika bilangan basisnya pecahan setengah, misalkan, maka setengah logaritma X kuadrat min 8 kurang dari setengah logaritma 1, X kuadrat min 8 harus bukan kurang dari, tapi lebih dari 1. Ini setengah lo, X kuadrat min 8 lebih dari 1. Mungkin kamu bertanya, kenapa seperti itu? Silahkan, setengah logaritma 1/8 kurang dari setengah logaritma 1/2, misalkan. Setengah logaritma 1/8 berarti berapa? Nah, gitu ya. Setengah logaritma 1/8 berarti 3. Lalu setengah logaritma 1/16 misalkan. Berarti 4. Nah, 3 kurang dari 4. Tapi numerusnya ini akan berbalik. Kalau dicoba pakai bilangan pasti. Jadi jangan lupa ingat saja bilangan pokoknya pecahan, tandanya berubah tanda. Dari kurang dari menjadi lebih dari. Ini kita pindahkan, X kuadrat min 9 lebih dari 0, X plus 3 kali X min 3, ini X kuadrat min 9, faktorkan, sama dengan 0, ini X-nya min 3 jelas, ini X-nya 3, ini pembuat nolnya. Yang membuat 0 tuh X-nya min 3 dengan 3. Sekarang cari X yang membuat lebih dari 0 atau positif. Sama menggunakan garis bilangan, kamu sudah tahu pasti jawabannya X lebih dari yang besar, X lebih dari 3. Kalau menggunakan garis bilangan ya, coba kamu buat sendiri yang ini X. Dan, atau X kurang dari min 3. Lebih lengkapnya, gunakan yang kurang dari dulu. X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Nah, jawaban himpunan penyelesaian dari soal yang pertama tadi, himpunan penyelesaian dari setengah logaritma X kuadrat min 8 kurang dari 0, harus diselidiki syarat-syaratnya. Kita peroleh yang pertama, kemudian kita peroleh yang kedua. Jawabannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3, pasti kamu bingung. Nanti kita jelaskan kembali lewat garis bilangan. Nah, supaya lebih paham lagi, coba perhatikan garis bilangan yang ada di layar berikut. Kalau kita lihat, syarat numerus yang sudah kita selesaikan adalah X harus kurang dari yang ini, min 2 akar 2. Semua bilangan yang kurang dari min 2 akar 2, ini yang pertama ya, yang ini, dengan semua bilangan yang lebih dari 2 akar 2. Banyak bilangan. Kemudian
Kita selesaikan pertidaksamaan yang ini. Hasilnya yang ini. X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Nah, himpunan penyelesaiannya harus ke irisan kedua-duanya. Ya, irisan kedua-duanya yaitu ada di kedua-duanya. Yang ini, X kurang dari min 3 ada di sini, lalu ada di atas. Tuh. Nah, lalu ini kan yang pertama X lebih dari 2 akar 2. Yang kedua X lebih dari 3. Berarti irisan kedua-duanya jelaslah X lebih dari 3. Inilah himpunan penyelesaiannya, di mana X elemen real, gitu ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Nanti saksikan lagi video pembelajaran khusus untuk persiapan ujian sekolah. Ya, persiapkan dengan baik, ulangi sehingga kamu mudah menyelesaikan soal-soal dengan lebih cepat lagi dan mengerti konsepnya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat!